Sudah lama sekali Pandir tidak mencoblos. Mungkin sudah 7 kali pemilu dia tidak ke TPS. Itu pun tidak termasuk hitungan pilkada. Semenjak usianya menginjak 17 tahun, Pandir memang tidak pernah berniat menggunakan hak suaranya. Padahal harga suara makin lama makin mahal. Tetapi hal itu tidak juga membuat Pandir tergiur. Banyak kawan maupun tetangga di kampung menganggap Pandir memanglah Pandir. Karena Pandir selalu menolak kiriman uang yang didatangkan ke rumahnya menjelang hari pencoblosan. Entah apa yang diharapkan Pandir dengan berlaku demikian. Banyak orang jadi penasaran. Banyak orang juga mencibir dan menganggap Pandir sok idealis, sok paham, sok bersih, sok jual mahal. Tidak bersyukur atas penghargaan yang diberikan para caleg menjelang pesta demokrasi digelar. Ya, seharusnya kan disyukuri saja kalau ada yang masih mau menghargai suaranya dengan uang, daripada tidak sama sekali. Tetapi Pandir tidak peduli dengan sindiran-sindiran itu. Baginya mencoblos adalah keputusan yang akan dia ambil sendiri. Tidak perlu dipengaruhi siapapun. Hingga kini Pandir belum memutuskan untuk mencoblos. Tentu karena memang ia memiliki alasan sendiri. Alasan yang tidak pernah dia utarakan pada siapapun, kecuali pada istrinya tercinta, Maimunah. Aku akan mencoblos kalau aku sudah menemukan pilihan yang tepat. Buka Pandir suatu kali pada istrinya ketika mereka sedang menikmati sore berdua saja di teras belakang rumah mereka. Ya kapan itu? Pandir menggeleng. Entahlah, aku merasa pilihan tepat itu tidak juga datang. Tetangga menilai kita terlalu bodoh menyanyiakan uang yang datang, bang. Ya tidak apa-apa, daripada kita memilih orang yang salah seumur hidup kita. Maimunah kemudian tidak lagi bertanya. Sebagai istri yang berbakti pada suami, Maimunah menurut saja pada suami. Ketika larangan itu berlaku pada dirinya, maka dia pun dengan taat melakukan perintah itu. Dia pun tidak pernah mencoblos semenjak menikah dengan Pandir. Selama hari pencoblosan berlangsung, Pandir tetap memilih bekerja. Gajinya per hari hanya 75.000. Tetapi kalau saja dia memilih libur, maka dia bisa saja mengantongi 300 ribuan atau bahkan lebih. Ada 3 suara yang bisa dia jual. Suaranya sendiri, suara ibunya, dan suara istrinya. Tetapi dia kepala rumah tangga dan semua penghuni di dalam rumah tunduk padanya. Selalu seperti itu setiap pemilu berlangsung. Pandir tidak pernah tertarik ke TPS. Walaupun caleg-caleg tidak menyerah untuk terus mendatangi rumahnya menawarkan harga, Pandir selalu menolak. Pandir selalu bilang pada mereka bahwa suaranya tidak dijual. Dia hanya akan memberikan suara secara sukarela pada orang yang memang pantas dia beri suara. Sok suci kamu, Dir, kata Maryam. Janda beranak 4, tetangganya yang tinggal 3 rumah dari rumahnya itu bertandang menjelang 3 hari pemilihan. Aku ndak sok suci, Mak Maryam. Lalu apa namanya? Lah memang salah kalau aku memilih golput. Ya salah. Lalu yang benarnya bagaimana? Ya ikut mencoblos. Bukannya kamu punya KTP. Berarti kamu punya hak dan kewajiban untuk ikut memilih. Pandir menggeleng. Apa sih yang kamu harapkan dari pemilu? Pandir jadi tertawa. Semua orang sama aku rasa. Pemilu kan buat memilih wakil rakyat. Tetapi aku melihat banyak calon itu tidak bisa aku jadikan pilihan yang tepat. Maryam yang kini tertawa. Mana ada orang yang sempurna, Dir. Pilih saja yang mendekati tepat menurut kacamatamu. Pandir tersenyum kecil. Golput itu berarti kamu telah menyia-nyiakan suaramu. Nggak usah sok kayak orang gedean mikirin negara. Orang kecil kayak kita ini tidak ngaruh mau presiden siapa, gubernurnya siapa, bupatinya siapa, wali kotanya siapa, anggota dewannya siapa.
tetap saja hidup kita bakal gini-gini terus. Pemilu itu cuma 1 hari, itu aja memberi berkah buat kita orang kecil. Ya pas hari nyoblos itu, hanya hari itu suara kita yang kecil ini didengar orang-orang gede. Hanya hari itu kita diperhatikan, dielu-elukan, diperjuangkan. Hanya hari itu. Jadi ya, kenapa tidak kita nikmati saja hari itu? Ya hanya hari itu. Namanya juga pesta. Pesta buat rakyat. Jadi nikmati aja. Kalau kamu dikasih cindera mata, anggap saja souvenir dari kondangan. Syukur-syukur cukup buat kebutuhan setengah bulan, seminggu, atau sehari. Tetapi kan itu lumayan buat orang kecil yang kita pikirin cuma masalah perut. Nggak usah ikut-ikut mikirin negara. Bukan urusan kita. Sudah ada yang mengurus. Pandir tidak lagi berkomentar. Dia merapikan celana bahannya yang hanya 3 biji dia punya. Semua warna hitam. Biar netral untuk banyak baju. Dia akan pergi menukang. Menjadi kenek sudah cukup buatnya. Walaupun suatu saat dia berharap akan naik angkat menjadi tukang dan punya banyak pelanggan. Tidak usah lagi kau ikut orang di warung ngobrolin politik. Bikin kepala tambah mumet. Mikir cari makan saja sudah buat kepala kita pusing 7 keliling. Ditambah lagi mikirin kelakuan para pejabat. Sudahlah sana. Sekali-kali boleh juga kau gunakan suaramu. Pandir menggeleng. Kau harus nyoblos, Pandir. Buat kebahagiaanmu dan keluarga. Walaupun sesaat, kau harus bisa mengambil manfaat dari perhelatan besar ini. Rugi kalau kau cuma jadi penonton dan tidak mendapatkan apa-apa. Aku mau lakuin apa di bilik suara kalau nggak tahu mau coblos siapa? Mending aku tidak ke sana kan? Standarmu kau rendahkan sedikit. Standar apa? Standarmu memilih caleg. Ya nggak bisa lah, Nak. Mereka kan wakil kita. Harusnya mereka lebih baik dari kita. Masa kita mau pilih pemimpin yang sama buruknya sama kita? Masa selama ini kau tidak juga menemukan calon dewan yang sesuai dengan kriteriamu? Pandir menggeleng. Ya sudah, sekarang ini biar kau bisa berpikir jernih. Biar kau bisa melihat baik-baik para calon dan tidak langsung mengecaplok mereka. Aku kasih kau 3 juta. Tiba-tiba perempuan setengah baya itu menarik tangan Pandir dan langsung menghempaskan 3 kebak tipis 100.000. Pandir otomatis kaget. Apa ini, Mak? Duit. Dari mana? Dari Dermawan. Pandir melongo. Dermawan? Iya. Mariam nampak hendak berdiri dan kursinya. Sempat diseruputnya teh dingin yang tersaji. Sudah ya, aku mau pulang. Lalu, apalagi Dir? Uang ini, ya diterima. Pakai saja sesukamu. Tetapi kau harus nyoblos di hari nanti. Mariam benar-benar telah melangkah keluar rumah Pandir. Pandir memandang uang dalam genggamannya itu. Pikirannya langsung tertuju pada caleg yang memberikan uang itu. Apakah benar dia seorang dermawan? Tunggu dulu, Mak Mariam. Panggil Pandir lagi. Mariam yang sudah lebih dari 3 langkah dari rumah Pandir menoleh. Apalagi Dir? Siapa yang harus dicoblos? Mariam mengerutkan kening berpikir sejenak. Terserah kau saja. Pilih calon yang paling tepat menurut pikiranmu. Tapi perlu kau ingat, manusia itu tidak ada yang sempurna. Pilih saja yang terbaik dari semua calon yang ada di kertas suaramu. Sudah ya, aku buru-buru. Tetapi jangan kau lupa untuk mencoblos nanti. Pandir mengangguk ragu-ragu. Dia kembali memandangi uang di tangannya. Belum pernah dia memegang uang sebanyak itu. Pikir Pandir bisa jadi betul apa yang dikatakan Mariam barusan. Karena orang yang memberi itu tidak menentukan nama siapa yang harus dia coblos di hari nanti. Orang ini berbeda dari caleg-caleg lain. Tentulah si pemberi memang seorang dermawan. Mana ada caleg pembeli suara yang mau membeli per kepala 1 juta rupiah. Tentu saja secara hitungan ekonomis,
itu merupakan spekulasi yang terlalu tinggi. Tidak akan ada caleg yang berperilaku seceroboh itu. Hanya seorang hartawan yang dermawan yang mau berlaku begitu. Karena mereka tidaklah membeli, tetapi mereka ingin menyedekahkan harta mereka. Tentu orang seperti itu akan luar biasa sekali ketika menjadi anggota dewan. Seorang dermawan akan bersedia berbagi pada rakyat kecil seperti mereka. Belum terpilih saja, caleg itu sudah mau bersedekah sebanyak itu. Apalagi jika si dermawan itu sudah benar-benar terpilih. Siapa calegnya? Kini Pandir bertanya pada dirinya sendiri. Sosok Maryam sudah tidak terlihat lagi. Sementara istrinya tadi sedang ke pasar berbelanja. Sedangkan ibunya tidak cukup sehat untuk berlama-lama diajak mengobrol dan pastinya sudah tidur pulas di kamarnya seperti biasa. Pandir tidak sabar untuk menyampaikan berita baik ini. Pandir mulai yakin bahwa caleg idamannya benar-benar telah hadir di kertas suara. Pandir pun mulai penasaran untuk menemukan si pemilik uang tersebut. Maka dia besoknya bergegas pergi ke kantor KPU untuk meminta informasi nama-nama caleg yang akan berlaga di dapil tempat dia berdomisili. Dia sudah mendapatkan 150-an nama. Dia kembali ke rumah, menyortir satu persatu nama-nama tersebut. Beberapa nama sudah dia kenal baik. Nama-nama yang tidak sesuai dengan pemikirannya cepat dia singkirkan. Dia memperhatikan lagi nama-nama lain yang menurutnya mungkin merupakan nama si dermawan. Pandir benar-benar memanfaatkan waktu tersisa menjelang pencoblosan. Dia tidak ingin salah kaprah menentukan nama si calon idamannya. Dia jelas tidak boleh salah memilih calon pemberi 3 juta tersebut. Tetapi, setelah sekian kali menimbang-nimbang, Pandir tidak juga menemukan nama yang pantas untuk dipilih. Sebagian besar adalah orang dari kampung itu dan sekitarnya. Dia tahu menahu soal kelakuan mereka walaupun tidak bergaul langsung. Tidak satu pun yang membuat Pandir memutuskan untuk mencoblos. Pandir jadi ragu. Sebenarnya siapa pemilik uang 3 juta itu? Dari calon yang bertebaran itu, dia tidak yakin kalau ada salah satu dari mereka adalah si pemilik 3 juta tersebut. Ada 2-3 nama kemudian yang mencuat. Nama-nama orang baru yang merasa hampir tidak pernah dia dengar. Pandir memikirkan dari merekalah uang 3 juta itu berasal. Tetapi siapa di antara mereka yang paling pantas disebut pemilik uang tersebut? Tentunya si dermawan itu bukan sosok yang biasa. Tentunya dia calon yang istimewa dan punya nama yang harum. Segera nama-nama yang membuatnya penasaran itu ditanyakan pada tetangga atau teman. Pandir pun mendatangi warung tempat biasa dia mengobrol bersama teman-temannya, yang satu kampung maupun dari kampung lain. Tidak cukup mendapat referensi dari sana, Pandir lalu mengunjungi temannya dari kampung tetangga yang diperkirakan Pandir satu kampung dengan calon. Dia pun tidak sungkan bertanya pada warung-warung kopi yang bertebaran di kampung-kampung sekitar kampungnya. Setelah menemukan referensi yang dia rasa tepat, Pandir pun pulang ke rumah dengan perasaan lega dan penuh keyakinan. Tidak ada hari lagi yang tersisa untuk berpikir. Waktu 3 hari sudah habis. Besok dia harus ke bilik suara. Tentu istri dan ibunya akan ikut apa perintahnya. Pada hari H, Pandir telah menetapkan pilihan. Dia pun menuju bilik suara untuk pertama kalinya. Pandir merasa agak grogi memasuki bilik suara. Beberapa kali dia bertanya pada petugas mengenai cara yang paling tepat mencoblos. Tusuk saja pada gambar atau nama. Pandir mengangguk. Sesuai instruksi dia pun melakukan hal itu. Dia mencoblos di huruf A, pertama milik caleg yang dia pilih. Lalu melipat kembali suara dan menuju ke kotak suara. Pandir merasa lega meninggalkan bilik suara. Dia tersenyum pada siapapun yang dia temui di sekitar TPS. Hari ini dia merasa cukup yakin telah menggunakan suaranya dengan tepat. Tidak jauh dari TPS, Maryam berdiri sambil mengacungkan 2 jempol padanya. Pandir tersenyum lebar, merasa telah melakukan hal yang benar. Di sebelah Maryam ada Tuan Priwok.
Lelaki berbadan lebar itu melakukan hal yang sama dengan Maryam, mengacungkan 2 jempol ke arahnya. Senyum lebar Pandir seketika menyurut bergantian dengan timbulnya kerut di kening. Ada juga bujang lapuk yang berdiri di samping Tuan Brewok. Tetapi lelaki pincang itu hanya menyilangkan kedua tangannya di dada menatapnya. Dua lelaki itu merupakan para jago taruhan, penjudi besar di kampung mereka. Firasat tidak mengenakan kemudian mengelayuti Pandir. Tuan Brewok membuka tangannya. Dengan mata telanjang, Pandir bisa melihat wajah kesal bujang lapuk menghantam telapak tangan Tuan Brewok dengan 2 kepok uang ratusan ribu. Maryam pun mengulurkan telapak tangannya ke arah bujang lapuk. Dia pun mendapat 1 kepok 50-an ribu. Pandir menelan ludah. "Hoi Pandir!" Tuan Brewok meneriakkan suara paronya sambil mengacungkan tangannya yang memegang 2 kepok ratusan ribu. "Terima kasih. Hari ini kita menang besar, Dir." Tambahnya membuat Pandir tersenyum kecut. "Kupikir kau benar-benar manusia suci, Dir. Ternyata kau sama saja dengan yang lain." Bujang lapuk yang jelas-jelas kalah bertaruh meludah ke tanah dengan kesal. Maryam dan Tuan Brewok serentak terbahak, menertawakan kekalahan bujang lapuk. "Sialan kau, Dir," maki bujang lapuk. Pandir gemetar. Hatinya jadi panas. Dia menatap ke arah Maryam yang malah mengerling padanya. Pandir tidak mampu lagi tersenyum. Dia buru-buru pulang. Istrinya yang memapah ibunya, dia tinggalkan begitu saja di belakang. Dia tidak ingin lagi menoleh ke arah manapun. Rasanya setiap mata yang tertuju padanya memakinya dengan kata yang sama dengan kata-kata bujang lapuk. Selesai.